Oke, baik, pada kesempatan kali ini mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Monggo ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Arif. Monggo. Ya, Prof. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat banget. Kurang semuanya semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, terus sehat semua. Oke, mari kita Sekarang ini kita akan mempelajari materi tentang sholat dalam kondisi tertentu. Baik, monggo persiapkan alat tulis kalian masing-masing, pulpen, buku, khususnya buku fikih disiapkan di meja. Bukan buku fikih, tolong jangan dikeluarkan karena kita ini memasuki pelajaran fikih. Oke. Sebelumnya saya absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Hafid. Hafid. Ya. Ada lagi? Ya. Siapa? Irfan. Terus siapa lagi? Ya. Udah. Ya. Jadi cuma 2 orang yang nggak masuk. Kenapa itu mereka berdua? Kakaknya nikahan. Oh, nikahan. Siapa itu? Irfan atau Hafid? Hafid. Oh, Hafid. Irfan itu sepupunya. Oh, itu sepupunya. Jadi mereka berdua itu sama-sama itu ya. Oke. Tapi nggak ada surat isinya ya? Belum ada. Belum ada. Atau menyusul? Menyusul. Oh ya. Baik. Kita akan menerangkan tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sebelumnya di sini kalian semua itu diharapkan bisa mampu menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pertama itu. Yang kedua nanti kalian mampu menjelaskan pengertian sholat khauf. Yang kedua kalian mampu menjelaskan pengertian tentang sholat khauf. Dan yang ketiga nanti kalian diharapkan bisa mengetahui tata cara sholat khauf. Sholat dalam kondisi tertentu. Apakah kalian ada yang tahu apa itu sholat dalam kondisi tertentu? Belum ada yang tahu. Apakah bisa ada yang memperkirakan atau menjelaskan secara ini bahasanya ini sholat dalam kondisi tertentu? Apa itu? Sholat dalam kondisi tertentu. Berarti gimana? Gimana coba? Belum tahu Pak Guru. Belum tahu ya? Oke. Sholat dalam kondisi tertentu adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, baik karena sakit ataupun kondisi di dalam kendaraan. Jadi ini sholat yang dilaksanakan dalam kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal. Baik itu karena sakit
atau dalam kendaraan. Atau juga saya tambahkan lagi dalam peperangan. Jadi seperti ini. Sholat dalam kondisi tertentu berarti dalam kondisi yang tidak normal. Biasanya kita sholat kan dalam kondisi normal, baik-baik saja, dan ya wajar seperti ya biasanya sholat, selainnya sholat. Tetapi ini ada sholat, ada rukhsah, keringanan bagi mereka yang semisal tidak bisa sholat dengan sewajarnya, entah itu karena sakit atau dalam kendaraan, itu ada. Tadi ada penjelasannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat khauf. Salah satu dari sholat dalam kondisi tertentu itu satu sholat khauf. Sholat khauf. Apakah ada yang tahu apa itu sholat khauf? Sholat khauf. Sholat dalam kondisi tertentu. Oke, ada yang lain. Yang tadi ada kata Mbak siapa? Api. Oh iya, Mbak Abi katanya ini sholat khauf itu adalah sholat dalam kondisi tertentu. Oke, ada yang lain? Ya, karena takut. Karena? Oke, karena takut. Ada yang lain? Karena takut. Dalam kondisi tertentu karena takut. Oke, maksudnya? Gak ada. Oke, gak apa-apa. Ya, secara bahasa ya ini artinya khauf itu takut. Ya memang takut. Oke, kamu sholat dalam kondisi takut atau dalam kondisi berbahaya. Nah, oh ya sebelumnya maaf. Sebelumnya ini ada dasar hukum. Dasar hukum kita melakukan sholat dalam kondisi tertentu itu ada. Yaitu dalam surat Quran, surat An-Nisa ayat 102. Quran surat An-Nisa ayat 102. Ini seharusnya ini pakai al-sujud, tetapi karena mungkin dipakai oleh kelas lain, jadi saya bacakan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Wallahu a'lam. Itu ayatnya. Karena ini tidak ada di sini, jadi saya bacakan saja. Yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yaitu melaksanakan sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka, yaitu yang sholat besertamu, yaitu Nabi Muhammad, sujud telah menyempurnakan atau satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, yaitu untuk menghadap musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka.
Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap-siaplah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Itu dasar hukum melaksanakan sholat dalam kondisi tertentu, yaitu sholat apa? An-Nisa ayat 102. An-Nisa ayat 102. Oke. Contoh. Nah, dari sampai sini Allah saja mengatur bagaimana umatnya itu untuk melaksanakan sholat, walaupun orang itu sedang sakit ataupun dalam keadaan kendaraan, khususnya dalam perang, itu Allah mengatur tata caranya. Dan seyogyanya bagi kita semua, bagi kita itu umat muslim yang mungkin seringkali mendapat kenormalannya, normalnya waktu ya sedang sehat, diberi sehat, nikmat sempat, diberi waktu luang, itu manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Karena apa? Karena ini, walaupun dalam keadaan perang sekalipun Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kita yang normal-normal saja ya, marilah kita perbaiki sholat, selalu melaksanakan sholat. Minimal ya kita lengkap sholatnya, minimal kita sholatnya itu lengkap 5 waktu seperti itu. Lengkap 5 waktu. Oke. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Tapi paham atau tidak tentang sholat khauf ini? Apa tadi sholat? Belum saya terjelaskan ya. Apa? Tata caranya nanti. Ya nanti saya jelaskan. Di sini sholat khauf adalah maaf saya lupa belum menjelaskan. Sholat khauf adalah sholat dalam keadaan bahaya atau takut, dalam arti takut itu dalam perang, dalam peperangan. Sholat wajib dilakukan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan bahaya. Tadi saya sudah menjelaskan, walaupun kita dalam keadaan bahaya, walau kita sedang merasakan sakit, walau kita dalam perjalanan, itu tetap kita wajib melaksanakan sholat. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sholat juga sholat itu bagian dari rukun iman, rukun Islam kita. Rukun Islam yang keberapa? Islam keberapa? Dua pertama apa? Syahadat. 2 sholat. 3 zakat. 4 5 haji bagi yang mampu. Yang rukun kedua, ya, rukun kedua, dan sholat ini salah satu rukun Islam yang kedua. Dan sholat ini adalah salah satu ibadah rutinitas kita sehari-hari. Ibadah rutinitas kita sehari-hari. Jadi semisal zakat kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah, ya zakat mal, zakat fitrah itu kan bisa dikatakan 1 tahun 1 kali. Kalau sholat kan sepanjang waktu, selama kita memiliki nafas, kita wajib melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat juga tiangnya agama. Semisal ibaratnya seperti ini. Ada rumah. Kita ingin membangun rumah. Nah, rumah itu kan harus mempunyai saka itu ya. Rusuk ya. Harus mempunyai rusuk. Nah, sholat itu bagikan rusuk. Kita membangun rumah, rumah itu supaya berdiri tegak, supaya bisa layak untuk dipakai. Nah, itu kan harus
disanggah dengan rusuk seperti ini. Nah, agar apa? Layak bisa dipakai, layak berdiri tegak. Nah, jikalau rusuk itu tidak kuat, maka apa yang terjadi? Rumah itu gampang roboh. Nah, sholat itu seperti itu, bagikan rumah. Jadi pondasi rumah kita. Jadi ketika sholat kita kurang baik, ya naudzubillah seperti itu. Paham ya? Baik. Nah, dan sholat juga itu adalah bagikan wajah. Nanti ada yang mengatakan bahwasanya, saya pernah mendengar bahwasanya nanti di alam kubur itu yang dipertanyakan pertama kali yang dihujat itu adalah sholat. Nah, ketika sholat ini kita melakukan dengan baik dan benar, insya Allah amal semua itu ikut benar. Jadi ketika sholat itu baik, maka semua amal itu akan ikut baik. Tapi ketika sholat kita itu kurang baik, maka amal kita juga kurang baik. Ada sitiran Jawa seperti ini, sitiran Jawa. Ya, sitiran Jawa seperti ini. Paham bahasa Jawa ya? Paham kan? Lamun rai disawang katone bagus, anggota liyane bagus, najan Allah kekowo bagus. Lamun rai disawang katone Allah, anggota liyane Allah, najan bagus kekowo Allah. Salat itu bagikan wajah. Salat seperti hanya wajah. Kita membahas salat dulu. Seperti hanya wajah, ya. Wajah. Coba sampean perhatikan. Ketika sampean itu melihat seseorang, pusat pandangan kalian mana? Otomatis tuh ganteng kayak, ayu kayak seperti itu kan? Ya, cantik, ganteng seperti itu. Nah, kalau sudah melihat, semisal kita melihat, oh itu orangnya kok ganteng, itu orangnya kok cantik, otomatis segala seluruh tubuh itu ikutan baik, ikutan ganteng, ikutan cantik. Walaupun nggak tahu di dalamnya itu banyak apa? Banyak belang-belang, ya kan? Otomatis seperti itu. Nah, ini sholat ibaratnya wajah. Ketika sholat kita baik, maka seluruh amal kita itu akan ikut baik. Dan ketika sholat kita jelek atau kurang baik, maka seluruh amal kita itu juga akan terlihat kurang baik. Seperti itu. Nah, itu sholat. Jadi pertama tadi apa? Sholat dalam kondisi tertentu, yaitu adalah sholat dalam kondisi tidak normal, baik karena sakit, dalam kendaraan atau dalam perangan. Itu. Dan sholat khauf yaitu sholat dalam kondisi takut atau bahaya, perang. Dari sini kita harus bisa mempelajari bagaimana dalam kondisi takut sekalipun atau sakit atau dalam perjalanan kita itu tetap diwajibkan sholat, apalagi kita yang normal seperti itu. Paham ya? Dan dasar suratnya ini Quran surat An-Nisa ayat 102. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Tidak ada? Belum. Baik, kita memasuki tata cara salat khauf. Ayo ya.
Tata salat khawf itu nanti dibagi menjadi dua ketika musuh di al-qiblah. Yang kedua ketika musuh di arah selain kiblat. Bagaimana caranya? Misal dalam peperangan kita akan melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu dalam kondisi musuh di al-qiblah. Sang imam itu harus membagi kelompoknya misal menjadi dua shaf. Musuh dalam yang satu musuh dalam di arah kiblat. Yang pertama, imam harus membagi menjadi kelompoknya, jamaahnya menjadi dua shaf. Ada imam di belakangnya barisan pertama, shaf pertama. Yang di belakangnya shaf pertama berarti shaf kedua. Jadi musuh di sana, kita berarti menghadap ke musuh seperti itu. Yang kedua, imam dan kedua shaf melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama takbir. Hingga rukuk. Bersama-sama takbiratul ihram hingga rukuk. Jadi semuanya itu bersama-sama. Jadi imam takbir, shaf satu dan kedua juga ikut takbir. Selanjutnya imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Imam dan shaf pertama melakukan sujud, adapun shaf dua tetap berdiri. Untuk jaga-jaga. Aslinya saya mempunyai suatu video untuk mencontohkan bagaimana tata caranya, tapi mungkin lain waktu saja. Imam dan shaf pertama melakukan sujud, jadi seperti ini. Misal imam ini imam, ini shaf pertama, ini shaf kedua. Ketika takbir, semuanya itu bersama-sama melaksanakan takbiratul. Allahu Akbar, ikutannya dengan Allahu Akbar seperti itu. Ya, ketika sudah sampai rukuk juga
Allahu Akbar, sudah ruku, i'tidal, berdiri. Dan ketika sujud, yang sujud itu imam pada rakaat pertama, imam dahulu, terus bersama shaf pertama. Jadi hanya dua ini, imam dan shaf pertama yang sujud. Nah, yang shaf kedua ini tetap berdiri. Karena kalau untuk berjaga-jaga, karena takut ada serangan dari musuh loh. Itu tetap berjaga-jaga. Seperti itu. Tetap berjaga-jaga. Nah, ketika sudah bangun dari sujud, imam sama shaf pertama, maka shaf kedua melanjutkan untuk sujud. Jadi ibaratnya itu seling di selang-seling. Tadi shaf pertama dan imam sujud. Terus ketika satu rakaat sudah usai, sudah berdiri imam sama shaf pertama, baru shaf kedua melanjutkan meneruskan dari ruku tadi. Sudah ruku, i'tidal, baru sujud. Nah, ketika sudah bangun, ketika shaf kedua sudah bangun, kan ada rakaat yang kedua. Misal ini sholatnya di apa namanya, di luar daerah, berarti kan bisa dikosong. Ini sholatnya 2 rakaat. Yang pertama itu tadi udah pertama sama imam, kemudian sudah menyusun. Nah, giliran rakaat kedua, imam sujud, ruku tetap bersama-sama, ruku, i'tidal. Dan imam sujud, maka yang sujud ini barisan kedua. Tadi yang pertama barisan pertama dahulu, dan yang kedua yang melakukan sujud barisan kedua. Sementara adapun yang barisan pertama, shaf pertama itu tetap berjaga. Jadi apa ya, bergantian untuk menjaga ketika i'tidal. Nah, ketika imam sudah tasyahud atau tahiyat akhir, jadi otomatis kan bersamaan dengan shaf kedua kan. Ini tahiyat akhir, shaf kedua tahiyat akhir. Dan maka shaf pertama menyusul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya salam bersama. Ada pertanyaan? Ya. Mau tanya, tapi kan dalam sholat itu sedang serangan, pesan peperangan itu musuh melawan. Nah, reaksi orang yang sedang sholat itu seperti apa? Kan ada yang berjaga itu. Yang berjaga otomatis harus menyerang, karena gunanya berjaga itu takutnya ada musuh yang menyerang. Jadi lawan saja enggak apa-apa. Nah, terus sholatnya pada apa namanya? Sholatnya tidak. Karena apa? Karena nanti aslinya dari kategori yang ketiga nanti. Cuma gitu. Misal ini, kalau sholat ini kan seperti ini loh. Udah nanti ya, maaf saya kurang ini. Ketika sholat ini, berarti kita kan ketika perang itu dalam gencatan senjata. Paham? Dan genjatan senjata. Ketika dalam genjatan senjata, otomatis nanti kan peperangan itu sedang peperangan genting. Otomatis jika peperangan itu sedang genting, maka sholat itu sholat itu nanti ada kategori yang ketiga menurut kita Fathul Qorib. Yang ketiga itu sholatnya itu sebisanya, meskipun itu dalam nembak atau lagi tempur gimana gitu. Yang penting sholat sebisanya itu dalam keadaan genting. Dan ketika ini dalam keadaan genjatan senjata. Untuk yang berjaga-jaga saja. Takut nanti ada musuh, ya nggak apa-apa dilakukan. Gimana? Ya, tapi kalau misalkan yang bagian jaganya itu kurang itu kan hanya satu source, kan hanya satu source. Nah,
kan Oke. misalkan musuh yang menyerang, misalkan ya mau namanya peperangan kadang Oke. musuh menyerang itu lebih banyak gitu loh. Apakah yang sholat itu ikut juga berperang atau bagaimana? Nah, ini dalam kondisi ini namanya jumlah apa namanya prajurit itu otomatis itu banyak. Jumlah prajurit ini otomatis melakukannya banyak. Nanti ketika ada yang sholat apa namanya pelaksanaan sholat kan ada yang berjaga juga. Ada yang berjaga, nah berarti shift-shiftan ibaratnya sholatnya. Shift-shiftan, sholatnya itu shift-shiftan. Jadi ada yang menjaga juga, nanti bergantian. Misal tidak harus semua melaksanakan sholat dengan imam gitu. Apa jelas atau kurang jelas atau ada pertanyaan lain? Sarif silakan. Sarif. Nggak ada. Cukup. Ini berarti dalam gencatan senjata. Gencatan senjata, ya. Nanti ada kategori. Tanya lagi Mas ya. Oh, iya. Apakah dalam sholat khauf itu hanya tertentu untuk sholat peperangan saja atau ada gunanya untuk yang lainnya sebenarnya? Gunanya yang lain seperti apa? Ya selain Peperangan. ya. Sakit. Selain peperangan, enggak. Ini kan ada kategorinya. Yang pertama sholat dalam kondisi perang. Ada sholat dalam kondisi tertentu kan ada satu sholat khauf. Nah, ya. Nanti dari itu kan dalam kondisi perang. Nanti ada lagi ketika kita sakit. Tapi itu masuk kategori khauf. Apanya? Sakit. Sakit itu kan Oh iya. Sakit. Oh iya bukan ya. Sakit bukan dalam kategori khauf bukan. Berarti ini khusus perang. Khusus perang ya. Dalam arti ini khauf kan khauf takut atau berbahaya itu dalam peperangan. Berarti yang sakit tadi bukan masuknya kok. Bukan. Itu sakit sendiri. Itu kategori kondisi tertentu berarti. Sakit dan dalam kendaraan. Nah, ya. udah. Itu. Ini dalam musuh di arah kiblat. Yang kedua, musuh di arah selain kiblat. Musuh di arah selain kiblat. Yang pertama, sholat satu jamaah. Salah satu jamaah mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi tetap ada azan iqamah supaya tahu akan melaksanakan sholat. Azan dan iqamah. Terus imam membagi jamaah dalam dua kelompok. Dua kelompok. Maksudnya dua kelompok seperti ini. Misal anggota prajuritnya itu banyak, akan melaksanakan sholat azan dan iqamah. Dari itu membagi menjadi dua kelompok. Misalkan bukan kan ini musuh dari selain al-kiblat, mungkin dari sini. Contoh ini kiblat, mungkin dari sini ada musuh, dari sini ada musuh, dari belakang ada musuh, seperti itu. Dari belakang ada musuh. Nah, ketika melaksanakan sholat itu menjadi dua kelompok. Yang satu ini muter untuk berjaga, yang kedua melaksanakan sholat.
Kelompok pertama sholat bersama imam melaksanakan 1 rakaat sempurna. Jadi bareng-bareng semua. Imam 1 rakaat naik, misal sudah sujud 1 rakaat. Nah, si imam ini berdiri terus, berdiri. Adapun ini shop yang di belakangnya itu melanjutkan sholatnya. Shop yang adapun shop yang jamaahnya yang melanjutkan sholat ini melanjutkan sholatnya, melanjutkan sholat hingga selesai 2 rakaat dan selesai. Nah, imam ini masih berdiri. Gunanya apa? Untuk menunggu jamaah yang lain nanti ini bergantian untuk menjaga. Berarti pindah posisi. Yang tadinya berjaga ganti yang melaksanakan sholat. Yang tadinya sholat ganti yang menjaga. Nah, ketika itu otomatis imam kan akan melaksanakan sholat yang ke rakaat yang kedua. Rakaat kedua imam selesai, imam tasyahud akhir, maka apa? Si jamaah yang kloter kedua tadi, itu meneruskan, kan kurang 1 rakaat, meneruskan hingga apa? Hingga selesai dan salam bersama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Masnya mau bertanya lagi? Jadi seperti itu sholat dalam kondisi tertentu kategori tata cara sholat khauf. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, apa masih ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada, mungkin pembelajaran kali ini saya cukupkan. Dan untuk materi selanjutnya itu insya Allah akan melanjut materi tentang sholat dalam keadaan sakit dan di dalam kendaraan. Jadi ini yang kategori pertama itu sholat khauf. Nanti ada lagi sholat dalam keadaan sakit dan sholat di dalam kendaraan. Nanti ada tata caranya juga, insya Allah ada. Seperti itu. Sebenarnya ini ada video ini, tapi belum bisa. Tadi apa? Kalau sholat dalam kondisi tertentu apa tadi? Sholat dalam kondisinya tidak normal. Terus atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan atau dalam peperangan. Apa dari yang definisi tentang sholat khauf? Sholat tidak dalam keadaan bahaya atau tak dalam arti dalam peperangan, itu sholat khauf. Dan dasar hukumnya surat Quran surat An-Nisa 102 ayat 102. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, saya tutup. Saya cukupkan pembelajaran pada ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Monggo ketua kelas bersama doa Mas Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ada